Halo, apa kabar Bu Nia dan teman-teman? Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen keuangan. Saya Teresia Suci dengan NIM 2013124020. Selanjutnya, Saya Vinsa Pella dengan NIM 201324015. Saya Lukas Bagas dengan NIM 2013-24030. Saya Adrian Werbitu, NIM 2013-24036. di sini bisa kita lihat peta konsep yang akan kita jelaskan mengenai manajemen keuangan. Di sini ada pengertian, tujuan adanya manajemen keuangan di suatu perusahaan atau organisasi, fungsi manajemen keuangan, prinsip manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, serta kedudukan dan peran manajemen keuangan. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Menurut para ahli, kita memilih dari menurut James Van Horn. Di sini, segala kegiatan yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, serta untuk mengolah aktiva dengan tujuan semua aktivitas. Yang kedua ada dari Bambang Rianto, yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi perusahaan beserta usahanya untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya, ada tujuan manajemen keuangan di perusahaan. Yang pertama, ada menjaga arus kas. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran lainnya. Manajer keuangan bertujuan untuk mengawasi keluar masuknya uang kas yang harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Yang kedua, ada memaksimalkan keuangan perusahaan. Di sini mempertimbangkan segala resiko terhadap aktiva dan kas yang terlibat dalam jangka panjang, yang nantinya akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lainnya, serta melihat aktivitas dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan atau diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, ada mempersiapkan struktur modal. Di sini, manajer keuangan harus dapat memutuskan dan memperkirakan perbandingan yang tepat antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan di perusahaan, yaitu yang keempat ada meningkatkan efisien. Seorang manajer harus tepat dalam pendistribusian dana atau kas perusahaan pada masing-masing aspek serta bidang perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya. Yang kelima, ada memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Di sini dimaksudkan seorang manajer keuangan harus bisa meramalkan kondisi pasar saham dengan tepat, agar mampu memberikan laba maksimal kepada para pemegangnya, supaya mereka dapat memberikan kepercayaan penuh dan terus pada perusahaan untuk berinvestasi dan tetap meningkatkan aktivitas perusahaan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman yang lainnya. Kemudian ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Membuat perencanaan dana masuk dan keluar dalam perusahaan yang meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua ada budgeting atau pendanaan. Setelah melakukan perencanaan, seorang manajer membuat detail dana pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Seorang manajer
berusaha mengalokasikan dana tersebut tepat sasaran dan memaksimalkan dana tersebut dengan berbagai aktivitas secara tepat untuk meningkatkan perusahaan. Yang ketiga ada controlling atau pengawasan. Seorang manajer perlu mengawasi dan mengevaluasi aktivitas keuangan perusahaan yang sedang berjalan dan berhak untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan jika diperlukan. Kemudian, fungsi manajer keuangan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan. Seorang manajer keuangan harus memeriksa keuangan perusahaan dengan mengaudit internal guna mencegah adanya penyimpangan penggunaan dan penyimpanan dana perusahaan. Yang kelima, reporting. Laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas keuangan yang perusahaan gunakan. Seorang manajer keuangan harus melaporkan data secara akurat dan transparansi kepada pihak perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah menjelaskan penggunaan sumber daya perusahaan dan apa saja yang telah dicapai seorang manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat dalam perusahaan. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi adalah sistem keuangan dalam perusahaan harus berjalan dan digunakan secara konsisten. Jika sistem keuangan sering selisih berganti, menandakan penggunaan dana yang tidak stabil atau adanya manipulasi dana perusahaan. Yang ketiga, transparansi dan integritas adalah menyediakan laporan keuangan secara terbuka terhadap pihak dengan menyajikan data akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses. Jika laporan tidak terbuka, menandakan adanya hal menyimpang yang disembunyikan manajer perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup adalah manajer keuangan harus bisa merencanakan dan mempunyai strategi keuangan yang tepat yang digunakan untuk operasional dengan disesuaikan oleh dana yang diterima. Yang kelima, pengelolaan. Pengelolaan adalah seorang manajer keuangan manajemen dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, standarisasi sistem akuntansi adalah sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, ada tugas dan tanggung jawab utama manajer keuangan. Poin pertama, kegiatan rutin harian. Yang pertama, menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh kegiatan pendanaan perusahaan. Yang keempat, menyelenggarakan pendatanganan cek pengeluaran bersama direktur. Yang kelima, menyelenggarakan pengelolaan manajemen sumber daya manusia perusahaan. Yang kelima, menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan. Yang poin kedua, kegiatan berkala. Yang pertama, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP yang terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Yang kedua, menyelenggarakan dan merencanakan kebijakan akuntansi perusahaan.
Yang ketiga, memeriksa laporan keuangan bulanan dan tahunan yang dibuat oleh supervisor keuangan. Yang keempat, memeriksa laporan tahunan aktivitas karyawan. Dan yang terakhir, mengontrol aset tetap yang dipegang oleh staf umum. Selanjutnya dijelaskan sama Lukas. Selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan, maka ruang lingkup manajemen keuangan secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut. Manajer keuangan memperoleh dana atau kas dari pasar modal dengan cara menjual finansial aset atau yang bisa berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, atau memperoleh kredit dari bank dan sumber dana lainnya. Nah, dana atau kas yang diperoleh tersebut diinvestasikan pada berbagai aktiva atau bisa disebut real asset untuk mendanai kegiatan atau operasi perusahaan. Contohnya tanah, mesin, dan masih banyak lagi. Apabila aktiva perusahaan berjalan dengan baik, maka dari real asset akan dihasilkan laba yang berupa cash inflow yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Laba atau kas yang diperoleh dapat dikembalikan kepada pemilik dana atau diinvestasikan kembali, atau kita bisa sebut reinvestasi ke dalam perusahaan. Tidak hanya itu, di dalam ruang lingkup manajemen keuangan terdapat 3 aspek utama. Yang pertama, ada keputusan finansial, yaitu keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal. Dua jenis keputusan finansial yaitu ada jangka panjang atau struktur modal dan jangka pendek modal kerja. Yang kedua, ada keputusan investasi, yaitu berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan atau sebuah organisasi memanfaatkan aset yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, keputusan investasi juga memiliki keputusan jangka panjang yang disebut aset tetap dan jangka pendek yang disebut aset tidak tetap. Yang ketiga, ada keputusan dividen, yaitu meliputi keputusan pembagian keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, ada kedudukan manajemen keuangan dalam perusahaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan, untuk departemen keuangan dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama, ada divisi anggaran, yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memperbaiki budget operasi atau operating budget. Yang kedua, ada divisi penganggaran modal atau capital budgeting, yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan analisis pengeluaran modal. Operasi perusahaan sekelompok aktiva real manajer keuangan pasar modal, pemodal yang memiliki aktiva finansial. Yang ketiga, ada divisi perencanaan keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengambil alternatif pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang. Yang keempat, ada divisi perencanaan keuangan jangka pendek, yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek, serta investasi jangka pendek pada surat berharga atau marketable securities. Kelima, ada divisi kredit, yang bertanggung jawab untuk menentukan kredit yang akan diberikan kepada langganan. Di samping itu, divisi ini juga bertanggung jawab dalam negosiasi dengan kreditor, lembaga keuangan bank, dan bukan bank. Dan yang terakhir, ada divisi hubungan masyarakat atau human relation, bertanggung jawab terhadap pembentukan komunikasi antara perusahaan, pemegang saham, para investor, dan masyarakat keuangan secara umum. Selanjutnya, ada peran manajer keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, peran mendapatkan dana. Sumber dana biasa dari laba ditahan, hasil penjualan aktiva tetap, penerbitan saham, modal investor, dan lain-lain. Selanjutnya ada peran manajer menggunakan dana. Menggunakan dana atau kas perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan dengan semestinya. Ketiga, ada arus kas perusahaan. Itu mengawasi dan mengendalikan arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus kas keluar atau pengeluaran kas perusahaan. Yang keempat, ada efisiensi pengeluaran.
yaitu memastikan dan mengendalikan pengeluaran biaya-biaya dan penggunaan sumber daya perusahaan digunakan secara tepat dalam kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, ada perencanaan pajak, yaitu memastikan perusahaan memiliki kas yang mencukupi untuk melunasi estimasi pajak yang jatuh tempo, serta pemilihan metode-metode pencatatan akuntansi yang bisa mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Udah kan ya? Belum kamu stop, Pel? Ya, baru aku stop, nggak ada lagi kan ya? Udah kan? Udah. Oke, berarti aku matiin ya. Iya.